Main di dunia bisnis yang oleh beberapa ekonom menyebutnya dengan nama Blue Ocean ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ada masalahnya juga dan besar. Bisnis laut biru ini memang sendirian pemainnya, atau sedikit produsennya, atau sedikit kompetitornya. Beda dengan Red Ocean, di mana kompetitornya bertebaran dan ada lagi jenis usahanya yang di Red Ocean itu, yaitu masuk yang dijuluki dengan easy entry. Itu bisnisnya tidak perlu skill menjalankannya, tidak perlu modal besar menjalankannya, dan pasarnya luas. Karena banyaknya pemain, pasarnya besar, inilah yang disebut Red Ocean Business. Kehadiran kompetitor membuat margin semakin tipis, menambah lagi pemain masuk di pasar karena easy entry. Setiap orang bisa berbisnis, makin tipis lagi keuntungan. Berdarah-darah kita di sana, karena itu disebut Red Ocean. Karena bisnis adalah science, ilmu pasti, maka dalam bahasa matematik, kita dan kompetitor penyedia jasa atau produsen, kita adalah denominator. Kita adalah pembagi, kita yang berbagi-bagi, bagi-bagi untung, bagi-bagi pasar. Lalu market atau konsumen disebut nominator. Nominator ini di sisi atas garis pembagi. Nominator dibagi, denominator ada sisa nggak? Itu yang dibagi-bagi, itu keuntungan bisnis. Jadi kalau di Laut Biru, nominatornya besar. Denominatornya yaitu kita, para produsen bisnis yang sedikit. Karena sedikit, peluang mendapatkan keuntungannya jadi besar. Apalagi masih Laut Biru yang tenang, di mana kita sendirian berbisnisnya. Maka kita ambil semua nominator atau ikan di laut tersebut. Sampai kompetitor lain masuk, kita mulai pasarnya berbagi secara perlahan. Sampai suatu hari ikan berkurang karena ada barbarian fishing. Berkompetisi tidak sehat oleh para kompetitor kita. Ada yang curang, turunin mutu, dan lain sebagainya. Darah mulai tumpah, ada korban, dan jadilah pasar biru tadi menjadi Red Ocean. Blue Ocean terlihat menarik bukan? Bisnis di Laut Biru yang tenang. Ternyata nggak ada istilah mudah itu. Ternyata banyak masalahnya. Jangan pikir mudah dan enak. Masalahnya ternyata nggak kalah peliknya dari Red Ocean. Masalah paling utama adalah edukasi. Masalah berikutnya adalah trust. Masalah berikutnya lagi adalah proven method. Ini menyita tenaga kita, menyita modal kita. Belum lagi masalah pendanaan. Banyak yang belum mau membiayai. Kita ambil cerita seorang bilioner bernama Elon Musk. Dengan proyeknya membuat manusia tinggal di Mars. Itu proyek Blue Ocean. Namun siapa yang membiayainya? Ya Elon Musk sendiri dari sisa penjualan PayPal-nya. Dia pemilik PayPal. Dan di antara proyek Put Human on Mars tersebut, Elon Musk menciptakan SpaceX, produsen roket pelontar. Setelah perjuangan panjang, dia berhasil membuat roket yang sangat efisien. Roket pembawa manusia ke Mars sekarang mulai kebanjiran order SpaceX-nya untuk fungsi lain tentunya, seperti meletakkan satelit dan lain sebagainya. Misinya besar menaruh manusia di Mars, namun bisnis roketnya menjadi produk awal ternyata menghasilkan uang yang lumayan besar karena memang efisien dan murah meluncurkan satelit menggunakan roketnya Elon Musk. SpaceX tersebut disebut MVP, Most Viable Product-nya Mission to Mars. Bisnis roket itu bisnis Blue Ocean. Kompetitornya sedikit dan kebanyakan proyek negara. Kita tahu apa-apa yang menggunakan negara itu mahal. Makanya begitu swasta masuk, biaya roket untuk satelit dan untuk keperluan lainnya hanya setengahnya. Termasuk jika kita pakai hulu ledak menjadi senjata. Lebih murah roketnya Elon Musk. Jadi masalah Blue Ocean Business adalah masalah edukasi dan permodalan. Pasti dari kantong pendirinya dulu. Namun jika kita berhasil di Blue Ocean, kita akan memiliki sustainable income, pendapatan yang stabil dan tebal untungnya.